Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagimu ya Robbi, Tuhan pencipta alam. Tuhan yang selalu kami harapkan ridho dan kasih sayangnya, sehingga dengan rahmat dan taufiknya lah kita dapat berkumpul dan bermuajahah dalam acara Kolbu Salim yang diselenggarakan secara langsung di Masjid Sunan Giri Kemiren, Kecamatan Singojuru. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Senantiasa tetap terhaturkan keharibaan baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya al-mutahhirin, para sahabatnya al-muhtarin, para tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin beserta seluruh umat manusia yang tetap berpegang teguh kepada ajaran agama al-muhtadin. Pemirsa Nasional TV dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Bunda Ima dalam acara Kolbu Salim. Pada kesempatan hari ini kita mendatangkan narasumber yang akan berbagi ilmu kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ustadz Ali Marus LC. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, terima kasih. Sebelum Ustadz memberikan ilmunya pada hari ini, sebaiknya kita sapa dulu Ustadz, ibu-ibu yang cantik-cantik yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Monggo Ustadz. Baik, kita sapa dulu ya jamaah kita yang ada di sini. Saya tanya dulu, bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Masya Allah, kompak sekali ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu ini kan ada dua nih kayaknya, ada dua majelis. Kalau yang pakai batik hijau-hijau yang cantik-cantik ini dari mana Bu? Muslimat NU Kecamatan Singojuru. Masya Allah. Kalau yang pakai hijau-hijau yang di depan ini dari mana ibu-ibu? Masya Allah, dari Singojuru Ya, semuanya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, saya ucapkan juga terima kasih kepada ibu-ibu yang telah berkenan hadir dalam acara Kolbu Salim Nasional Televisi. Tema kita pada hari ini yaitu sholatlah. As-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Betul kan Ustaz? Betul. Untuk lebih lengkap dan lebih panjangnya kita menimba ilmu pada hari ini, saya persilakan kepada Ustadz untuk memberikan tausiahnya tentang sholat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radid wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal istifadata wal ifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalalata ala al khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa wa du'ain la yustajabu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan kepada para ustadzah, para alim, kepada para jamaah hadirat yang sudah hadir di dalam majelis ini. Alhamdulillah kita Kolbun Salim pada kesempatan ini ada di Masjid Sunan Giri di daerah Kemiren, Kecamatan Singojuru, Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah untuk datang kemari, diberi ringan kaki kita,
diberi sehat, diberi sempat. Semoga apa yang kita bahas nantinya menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Yang saya hormati juga kepada seluruh pemirsa Kolbun Salim NTV, senang sekali kami bisa menyapa layar kaca panjenengan semuanya dalam acara Kolbun Salim kali ini. Saya juga berdoa semoga sampean semua yang ada di rumah, para pemirsa senantiasa dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, ini sebenarnya tema ini ada sambungannya. Jadi ini adalah jilid kedua atau episode kedua dari tema yang sama di episode yang sebelumnya. Artinya kita sebagai umat Islam niki punya kewajiban utama yang tidak boleh disepelekan, yaitu kewajiban Sholat. kewajiban sholat. Sholat ini kalau kita bicara dalilnya sudah terlalu banyak dalil. Mau bicara ayat sudah terlalu banyak ayat. Mau bicara hadis sudah terlalu banyak hadis. Intinya apa? Intinya seakan-akan Allah menekankan kepada kita bahwasanya memang sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Nabi Muhammad SAW semenjak awal diwajibkan sholat, Bu, ketika setelah Isra Mi'raj itu kewajiban sholat. Semenjak saat itu sampai beliau menghadap Allah meninggal dunia, tidak pernah meninggalkan sholat satu kali pun. Bahkan lek teng perang, Kanjeng Nabi perang niku di dalam peperangan sholat. Waktunya peperangan sholat. Kepundi Ustaz sholat teng perang? Nah, ini ada kaifiahnya sendiri, ada tata caranya sendiri. Bagaimana caranya sholat kalau pas waktu perang? Nggih, boleh gerak-gerak boleh. Misalnya waktu baca Fatihah ya sambil mengayunkan pedang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Nah, kayak gitu. Itu tata cara dalam perang, sholat dalam perang. Intinya apa? Intinya sekali lagi sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Kan wonten alasan itu ada saja. Apu wariko sing sholat, ya sibuk Ustaz. Nggih napa nggih? Ya, alasan sibuk. Padahal sholat itu berapa menit? 5 menit balik kali 5 berarti 25 menit. Satu hari satu malam ada berapa jam? 24 jam. 25 menit dibanding 24 jam. Sedikit apa banyak? Sedikit sekali. Lah niku kok masih alasan sibuk? Ndak masuk alasan sibuk. Ustadz, saya ini sholat ya ndak sempat. Kenapa kok ndak sempat? Saya kerja, cari uang. Jadi kalau saya sholat nanti saya khawatir saya dipecat. Enten niki? Ada alasannya. Ada alasan. Wah, saya ini harus bekerja cari uang, pokoknya ndak sempat belas wis. Nah, ini bagaimana jawabannya? Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti kita dalam ayat Al-Qur'an surat Thaha. Napa turene Gusti Allah? Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Saya, kata Allah, ndak minta bayaran dari sampeyan. Ndak minta bayaran dari orang mukmin. Bahkan apa? Nahnu narzukuk, rezeki yang kamu nikmati itu dari saya, kata Allah. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Jadi kawak dhewe niki kadang alasan kerja cari uang, ya sebenarnya uang itu rezeki kan? Rezekinya dari mana? Rezekinya dari Allah. Nggih, Allah yang ngasih rezeki. Bukan pekerjaan yang ngasih rezeki. Kita dapat rezeki dari kerja apa dari Allah? Dari Allah, cuma perantarane lewat bekerja. Kalau rezeki dari bekerja, buktinya banyak orang yang pekerjaannya sama tapi rezekinya beda. Nggih napa nggih? Sama-sama buka toko, jejer neng pasar, tapi asile beda. Nggih napa nggih? Podo-podo sekolahe tapi pintere beda.
Podo-podo megawene asile beda. Berarti apa? Berarti rezeki itu semuanya datangnya hanya dari Allah. Adapun pekerjaan cuma jalan wasilah perantara. Kalau Allah sudah jamin uwes sholato, rezeki isun hang jamin, nahnu narzukuka. Berarti yakin apa mboten? Harus ya, harus yakin. Ada cerita Bu, enten nih bos, ya. Ada seorang bos punya banyak karyawan. Bosnya ini baik sekali, baik sekali. Hang biasae gajian niku kalau di tempat yang lain 1 bulan 2 juta. Ini ngasih gaji 5 juta Bu. Apikan apa mboten niki bose niki? Apikan. Biasanya apan panggonan liya niku 2 juta. Tapi apan milu bos iki niku gajine 5 juta. Niku mage diwenehi napa bonus-bonus, mage dicekeli HP, mage ditukokne paket data, mage dicekeli sepeda motor, ono pecis gawe tuku beras, ono pecis gawe air buat PLN, listrik dan lain sebagainya. Kinten-kinten kerasan no mboten gadah bos ngeten iki. Kerasan nggih. Nah, suatu saat bos niki wonten penting kok. Nah, pengen penting mau ada yang disampaikan. Akhirnya nelpon sama satu orang namanya Janoto nih. Ada orang karyawannya namanya Janoto. Saking pentingnya jam 4 subuh niku ditelepon Janoto ambi bose. Ditelepon kring, mboten diangkat ini ambi Janoto niki. Mboten diangkat. Ditelepon mboten diangkat. Batine bose, oh mungkin tidak dengar ada telepon. Oh mungkin karena masih tidur. Akhirnya dimaklumi. Nggih. Kemudian jarak berapa jam ditelepon lagi nih sama bosnya. Ya, ditelepon lagi. Siang-siang ditelepon. Pantese apan siang-siang iku wayahe wong istirahat megawe. Iki mesti nyekel HP. Ditelepon sama bosnya. Ternyata nggak ngangkat ini si Janoto nih. Nah, umpama jadi bosnya ini kok. Sampean jadi bosnya mangkel tidak? Mangkel. Tapi ini enggak mangkel masih. Gak diangkat. Akhirnya apa? Ditunggu. Jarak 3 jam, ditelepon lagi. Enggak diangkat lagi sama karyawan yang namanya Janoto nih. Mula Janoto nih. Kemudian waktunya orang sudah selesai kerja, sudah pada pulang ke rumahnya masing-masing, batine bose ini mesti nganggur, ditelepon malih. Ndak ngangkat masih. Ndak ngangkat. Ditelepon lagi agak malam, ndak ngangkat lagi. Lah ini bagaimana ini? Kira-kira kalau sampean jadi bosnya, kira-kira mangkel mboten? Nah, mau tahu jalan cerita selanjutnya? Nah, setelah ini. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, kita kembali lagi di acara Qalbul Salim untuk mendengarkan penjelasan yang terjeda. Monggo Ustaz. Kita lanjutkan cerita tentang Janoto. Oh iya. Janoto. Sebuah nama yang begitu familiar kayaknya ya Ustaz. Seperti cerita pewayangan itu kayaknya. Iya. Nah, tadi kita sudah sebutkan Janoto ini berkali-kali ditelepon sama bosnya ndak mau ngangkat. Nah, pas nggak mau ngangkat bukan hanya ndak mau ngangkat, kadang dipateni nih yang namanya HP-nya Janoto. Nah, ini bikin yang namanya hatine bose mangkel. 1 hari. Nggih. Besok lagi ditelepon enggak ngangkat lagi. Besok lagi ditelepon enggak ngangkat lagi. Sampai berhari-hari, sampai seminggu, sampai 1 bulan ditelepon bendino enggak pernah mau ngangkat. Mula Janoto. Ya. Kurang ajar mboten?
Kurang ajar. Padahal dia dapat gaji, siapa yang gaji? Bosnya. Nggih. Kita tidak sadar, Bu. Nah, di antara kita ini sebenarnya banyak yang menjadi janoto. Ditelepon sama Allah Ta'ala. Nggih, ditelepon. Gimana nelponnya? Mosok kering. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan. Adzan itu apa? Panggilan. Telepon itu artinya apa? Panggilan. Calling telepon orang. Nggih. Nah, berarti adzan itu panggilan. Gusti Allah nelpon subuh ndak diangkat. Nggih. Duhur ditelepon maning sing diangkat maning aran janotok modern kae. Wonten mboten niki janotok sing njuruh niki? Banyak. Waduh, bahaya nih. Asar adzan lagi ndak mau sholat. Nggih. Maghrib ditelepon lagi sama Allah, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, enggak mau sholat. Isya dipanggil lagi enggak mau sholat. Sehari, 2 hari, 3 hari, kadang seminggu sholatnya Jumatan tok apan hang lanang nih. Mula janotok nih. Nah, berarti ini kita ini orang yang enggak mau sholat, ini kurang ajar apa tidak? Kurang ajar. Kita rezekinya dari siapa? Dari Allah. Bisa sehat, yang ngasih sehat sinten? Umur panjang, yang ngasih umur panjang? Dikasih ibu ini berwajah-wajah cantik-cantik, ini yang ngasih kecantikan? Allah semuanya. Dipanggil sama Allah nggak mau jawab. Bahkan bukan hanya nggak mau jawab, di-reject, Mbak. Di-reject, pareng ben adan nih. Patene. Nah, ibarat yang ngoten sungguh terlalu. Saya yakin ibu-ibu muslimat ini mboten. Amin. Mboten bida ambil janoto. Kalau perempuan mungkin janiti nggih, atau janoto watai. Nggih. Nah, jadi terlalu banyak alasan orang ndak mau sholat. Nggih. Alasannya wonten mawon. Padahal siapa yang mau sholat, dia dosanya akan bersih. Sholat 1 hari, sholat wajib berapa kali, Bu? 5 kali. Sholat niku capek Kanjeng Nabi, ibaratnya seperti mandi. Lek ibu-ibu yang cantik ini 1 hari mandinya 5 kali, bersih nombotan? Bersih. Masih ya sing sabunan. Masih sing sabunan apan ping 5 ya bersih. Bayangkan orang yang punya dosa, berlumur dosa, sehari mandi, membersihkan diri dengan sholat 5 kali. Kira-kira apa ndak bersih dosanya kita ini? Bersih. Kalau mau sholat. Ya. Makanya ada di lagu nih, sepohon kayu, daunnya rimbun, banyak bunganya, lebat buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau enggak sembahyang, apa gunanya? 1000 apa gunanya? Urip mboten enten gunane apan sing gelem salat empun ta wis. Ya. Nah, salat itu bagaimana? Terus kalau kita ini banyak alasan, sebenarnya bukan banyak alasan, alasannya cuma siji. Paran males. Nggih, apalagi kalau saya iri sama ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu ini mesti ada liburnya. Nggih. Apan bapak-bapak ndak pernah libur ya salat ini. Ya. Nah, alhamdulillah. Nah, padahal sudah dikasih dispensasi. Setiap 1 bulan sekali ada liburnya. Jadi nggak ada alasan. Ada males macam-macam. Wes tah. Terus bagaimana mengatasi sifat malas ketika sholat? 1 tipsnya biar kita nggak males sholat. Napa tipsnya? Yang pertama, jaga pergaulan. Ojo pati gumbul ambi wong sing gelem sholat. Ada teman-teman, tonggo-tonggo, ojo pati kumpul sama orang yang ndak mau sholat. Kita sering
mendengar ceramah tausiah dari kiai-kiai, apan kumpul ambi wong hang dodolan minyak wangi milu wangi. Apan kumpul sama pandai besi, pandai ikut bau gosong. Apan bergaul dengan orang yang tidak mau sholat, bisa-bisa ikut-ikutan males sholat. Bertamu juga begitu. Ibu-ibu kalau bertamu, ojo menjelang waktu sholat. Nanti kalau sampean bertamu ke rumah orang menjelang waktu sholat, kira-kira orangnya ini mau ngusir sampean terus mau sholat ke masjid dulu, kira-kira sungkan mboten? Sungkan. Makanya sebagai tamu kita harus tahu diri. Ojo mertamu apan menjelang waktu sholat. Boleh bertamu menjelang waktu sholat. Syaratnya apa? Pas adzan tuan rumahnya dijak sholat. Nah, tidak sholat jamaah. Lah itu bagus itu. Nah, ada riwayat saking pentingnya sholat, ada sahabat Nabi itu terlambat sholat asar. Kenapa kok terlambat sholat asar? Karena sibuk di ladang ngurusi tanduran teng sawah. Akhirnya dikira dereng komat, ternyata sudah selesai sholat asar. Apa yang dilakukan? Getun, Bu. Iki hanggarai penyebab saya terlambat sholat. Ini gara-garanya adalah sawah saya. Kalau begitu sawah saya jual. Wow, goro-goro ganggu sholat. Oh, insya Allah kalau muslimat singon juruh, wah iki wayahe sholat iki kok acara TV apik, TV ini dipecah. Untuk apa? Untuk sholat. Ada sahabat kedatangan tamu. Nggih. Mau pamit sholat dulu, sungkan sama tamunya. Akhirnya apa? Tamunya pulang, ini sudah selesai sholat jamaah di masjid. Orang ini apa yang dilakukan? Cari masjid-masjid lain. Kang, dikompun sholat, empun. Mau cari sholat untuk jamaah, karena sholat jamaah ganjarannya 27 kali lipat. Nyari temen untuk jamaah, mboten nemu. Akhirnya apa? Akhirnya sholat isya sendiri. Setelah sholat isya, sholat sunnah sampai menjelang subuh. Sampai menjelang subuh, pirang atus rakaat, mboe. Sampai menjelang subuh, saking capeknya ketiduran. Di dalam tidur dia bermimpi. Ngimpi apa? Ngimpi kumpul ambi kancane. Kumpul ambi kancane. Nah, ini berangkat bersama-sama ke satu tempat. Teman-temannya sudah jauh, dia tertinggal di belakang. Dia tertinggal di belakang nih. Suruh nunggu, teman-temannya padahal apa katanya? Loh, kita sudah pelan ini. Kita kendaraannya sudah pelan. Kamu ayo cepetan. Nggak bisa nyusul, Bu. Nggak bisa nyusul. Ternyata apa? Loh, kok bisa sampean ini cepet-cepet? Perjalanannya kok cepet-cepet? Kendaraannya? Oh iya, karena kami sholat jamaah. Kamu sih nggak sholat jamaah. Nah ini. Padahal sholat jamaah tadi untuk menambal sholat jamaah ditambal dengan sholat sunnah sampai menjelang subuh. Itu pun masih tidak sebanding dengan sholat berjamaah. Masya Allah. Yang pertama pergaulan. Yang kedua apa tipsnya biar nggak malas sholat? Yang kedua, kalau lagi sholat coba dirasakan. Dirasakan seakan-akan itu adalah sholat yang terakhir. Misalnya sholat matur ngeten sholat maghrib, rasakan supaya khusyuk ini. Rasakan seakan-akan nyawa ini hilang sebelum isya. Kira-kira khusyuk nombotan? Khusyuk, masalah sholat terakhir. Allah itu menanan. Allah mengingatan. Nah itu tipsnya. Ya, jadi sholat itu adalah juga sebagai bukti kita bahwasanya kita ini adalah hambanya Allah. Ibu-ibu dulu kalau bapaknya waktu ngesir, waktu naksir, bilang I love you nombotan. Bilang I love you, bilang aku cinta kamu. Kira-kira langsung percaya sampean, Bu? Langsung percaya? Nah, perlu apa? Perlu bukti.
kita menyatakan kepada Allah, ya Allah saya masuk Islam. Nah, saya masuk Islam. Itu sama dengan analoginya bapaknya bilang I love you sama panjenengan. Nah, sampean alah pret. Nah, apan ndika serius Kang? Cake nang omah ngomong ambi apa? Harus ada bukti. Allah juga begitu. Nah, jangan pikir terus kita masuk Islam dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Buktinya mana? Bukti menjadi orang Islam yaitu rukun Islam yang kedua, napa? Salat. Nggih, salat. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Kita kembali lagi di acara Qalbu Salim untuk mendengarkan tausiah selanjutnya. Monggo Ustadz. Oke, baiklah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga pemirsa yang ada di rumah. Jadi intinya kita ini jangan maleslah sholat. Ya. Karena orang yang males sholat itu dicap oleh Allah sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai orang yang munafik. Cirinya orang munafik itu orang yang malas Sholat. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau sholat dia sholat tapi malas. Orang yang malas saja itu masih dicap jelek. Capnya jadi munafik. Orang yang sholat saja disebut Allah fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Loh, sholat aja masih celaka. Ya kalau gitu ya nggak usah sholat mesisan yo neraka. Intinya maksudnya apa? Lah sholat saja itu loh masih berbahaya. Nah, kalau sholat males itu masih berbahaya. Masih diancam oleh Allah, celaka dan lain sebagainya. Apalagi kalau nggak mau sholat. Maka sholatlah yang baik. Monggo dibenahi, ilmunya dipelajari lebih dalam lagi. Bagaimana tentang sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah amalan yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Amal kita yang pertama kali dihisab, dihitung oleh Allah itu sholat. Kalau sholatnya baik, semua amal ibadah yang lain dianggap baik. Kalau sholatnya jelek, maka sholat semua selain sholat, ibadah-ibadah yang lain juga dianggap jelek. Maka perbaiki sholat. Kenapa? Karena orang sholat, kalau sholatnya baik, insya Allah ibadah-ibadah yang lain ini akan ngikut menjadi baik. Sholatnya berkualitas, amalan-amalan yang lain ikut menjadi berkualitas. Sholat yang baik itu bagaimana? Sholat yang baik itu diantaranya yang pertama apa? Ya kalau sholat, ojo yang penting sholat. Kita sering kan sholat, pokoknya sholat kan gitu. Pokoknya sholat, kadang mepet-mepet waktunya. Malah ada kalau sholat itu dijamak. Ya, dijamak. Jadi subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Usolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i rombongan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Terawih. Jadi 17 rakaat sekali sholat. Ini yang penting sholat berarti. Nah, ini yang berbahaya. Kalau mau sholatnya berkualitas, sholatnya baik, ya jangan seperti itu. Yang penting sholat itu jangan. Ada seorang ulama namanya Sufyan bin Uyainah. Sinten? Sufyan bin Uyainah. Ini gurunya Imam Syafi'i. Sufyan bin Uyainah. Beliau menjadi wali gara-garane napa? Gara-garane rajin sholat jamaah. Nah,
bapake pengen dadi wali niki ndang dikongkon jamaah hang rajin, Bu. Nggih. Ya kon ning masjid terus jamaah. Karena apa? Karena mungkin saja sholat jamaah itu nanti bisa jadi wali. Ceritanya bagaimana? Imam Sufyan bin Uyainah ini kalau sholat jamaah setengah jam sebelum adzan sudah ada di masjid. Nah, sudah ada di masjid. Ditanya, sampean ini kok setengah jam sebelum adzan kok sudah di sini? Masuk waktu asar loh kurang setengah jam. Kalau waktu maghrib juga gitu. Sebelum maghrib ini masih setengah jam kok sampean udah di masjid. Apa jawabannya Imam Sufyan? Lah iya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu kan sudah ada waktunya. Sekarang maghrib jam berapa, Bu? Jam 6 kurang sedikit nggih. Ya. Subuh kan sudah ngerti jamnya berapa. Nah, ibaratnya kalau sampeyan kerja misalnya diserahin jaga toko buka jam 8 ya, buka jam 8. Sampeyan mau berangkat ke toko apa harus nunggu ditelepon dulu sama bosnya? Mbak Alimah jam 8 wayang buka toko, buru berangkat. Apakah seperti itu? Nah, orang sholat itu waktu sholat itu kan sudah ngerti. Apan maghrib jam 5 lebih 40 misalnya. Kalau duhur jam 12 kurang seperempat, kita sudah tahu. Nah, lah kok leren di telepon dulu dengan adzan itu loh. Seperti kita buka toko tapi ditelepon dulu. Masuk setiap jam 8 kudu ditelepon sik. Mbak Alimah buka toko berangkat. Besok lagi gitu. Mbak Alimah jam 8 buka toko. Nah, kira-kira ini jangkep 1 tahun kira-kira diganti enggak ini? Saya yang jaga. Sudah ngerti kalau jam 8 waktunya buka toko. Kok leren ditelepon. Nah, kita juga begitu. Nah, Imam Sufyan begitu. Lah saya sudah ngerti. Maghrib jam sekian. Mosok leren diceluk adzan solong. Mosok harus adzan dulu saya baru berangkat ke masjid. Ya sebagai hamba yang baik, karyawan yang baik, sebelum tet masuk waktu kerja ya harus datang. Buka toko jam 8 ya jam 8 kurang 5 menit kurang 10 sudah ada di toko. Nah, itu sholatnya kudu baik. Ojo syukur sholat. Yang kedua, bagaimana sholat yang baik? Sholat yang baik diawali dengan wudhu yang baik, yang sempurna. Kalau wudhu dilihat tangannya apakah sudah basah sampai siku-siku, benar-benar basah no mboten, kakinya sudah sempurna apa belum, ini dicek. Siapa tahu kita sholatnya sudah berusaha baik ternyata tidak sah gara-gara wudhunya mboten sah. Terus yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah kita menjaga makanan yang halal. Paren hubungan nih Ustadz, makanan halal sama sholat. Oh iya. Kalau ibu-ibu ya, mau ke kantor bupati, tapi badannya bau, terus kakinya ada lumpurnya, terus heng sepatuan maning, durung adus. Masuk ke pendopo mau sowan sama bupati, kira-kira diusir sama satpam enggak? Belum nyampe, udah diusir. Sudah tidak pede. Ya. Kalau nekat ya diusir, ya kan? Kenapa? Karena masih kotor. Lah kita juga begitu. Kalau makanan yang haram masuk ke dalam tubuh, kalau seandainya makanan tadi jadi daging, jadi darah, terus kita sholat di dalam tubuh berarti masih ada daging yang kotor tadi karena makanan yang haram. Kira-kira nekat sholat menghadap Allah, kira-kira diterima sama Allah tidak? Ya diusir sama malaikat. Nggak berani apa? Rohnya kita yang nggak berani. Ruhani kita nggak akan nyampe Allah. Suruh khusyuk ya susah. Kenapa? Karena nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena kotor. Ibaratnya kalau sholat, kita sholat jamaah Allahu Akbar, ada kotoran, kan tidak berani, nggak sah. Begitu juga kalau di dalam diri kita ada makanan yang masih kotor, ada daging, ada darah yang tidak halal, itu juga pengaruh terhadap kualitas sholat.
Monggo. Pemirsa Kolbu Salim, sekarang tiba saatnya untuk sesi pertanyaan. Monggo dari ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan 2 pertanyaan. Ya silakan, perkenalkan nama dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nuronia dari Ranting Kemiri. Saya ingin tanya Pak Ustadz, di dalam Al-Quran ada salah satu ayat, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kami ini ibu-ibu muslimat kadang-kadang masih belum mampu untuk menghindari perbuatan keji dan mungkar. Padahal kami ini insya Allah sholat wajibnya sudah istiqomah, tahajudnya insya Allah sudah istiqomah ya Bu ya, apalagi duhanya. Tapi kok kami ini masih belum mampu untuk menghindari perbuatan keji dan mungkar, termasuk ghibah ibu-ibu ya. Bagaimana kami ini bisa menghindari perbuatan keji yang lain-lain juga. Demikian Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya yang namanya ghibah itu identik dengan wanita ya Ustadz ya. Ini dari Ibu Nuronia, bagaimana cara untuk menghindari agar supaya kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, yang salah satunya mungkin adalah ghibah. Mungkin juga bagi ibu-ibu muslimat di sini insya Allah sholatnya sudah istiqomah. Tapi untuk menghindari hal-hal yang seperti itu bagaimana caranya Ustaz? Monggo Ustaz. Dijawab sekarang atau setelah iklan? Apa 2 kali lagi pertanyaan mungkin? Baik. 1 kali pertanyaan, monggo. Siapa lagi? Dari Fatayat. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Istiani, Fatayat dari Ranting Padang. Ustadz, saya mau tanya, katanya kan sholat itu untuk melancarkan rezeki ya. Tapi kok rezeki saya kok begini-begini saja gitu. Padahal kan insya Allah sudah istiqomah saya sholatnya. Mohon dijawab Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawabannya mungkin habis ini ya Ustadz, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Kembali lagi masih di acara Kolbu Salim untuk menjawab pertanyaan dari ibu-ibu sekalian. Monggo Ustadz silakan. Ya. Pertanyaannya yang pertama tadi salat itu inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ayatnya, yang bisa mencegah itu orangnya apa sholatnya? Sholatnya. Inna sholata tanha. Ya, sholat itu sendiri yang nanti akan punya pengaruh kepada si musolli, si orang pelaku sholat ini, untuk bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi nyatanya kok nggak terhindar-hindar kan gitu. Nah, ini kembali lagi ke penjelasan yang tadi. Lalu dilihat dulu sholatnya bagaimana. Kalau kita ibaratnya mancing, pengen iwak yang gede, ikan yang besar, itu umpannya garek, cacing, bisa dapat? Enggak bisa dapat. Lah kalau mau ikan yang besar, ya pancingnya harus umpannya harus besar. Kalau memang pengaruh sholat itu pengen nanti dapat besar,
bisa mempengaruhi terhadap diri kita terhindar dari keji dan mungkar, ya kita berusaha sholatnya juga harus besar, baik, berkualitas. Kalau sholatnya kayak gitu-gitu aja ya terhindar dari keji dan mungkar paling ya kelasnya yang ecek-ecek gitu. Gitu. Makanya banyak orang yang masih sholat tapi tidak terbebas dari keji dan mungkar. Tadi disinggung ghibah, ya ngerasani. Nah, ini belum bisa, apalagi ibu-ibu katanya. Iya, kata ada saya baca status WA itu di grup-grup WA, orang perempuan itu kenapa kalau nangis yang ditutup mulutnya. Nah, kalau orang laki-laki itu yang ditutup matanya. Karena secara tidak sadar itu kalau laki-laki yang paling banyak dosa mata. Kalau ibu-ibu yang paling banyak dosa mulut. Ibu-ibu rujakan ya. Ini sambil menghaluskan rujak, ini tetangga berapa orang yang sudah halus juga? Pernah ngitung, Bu? Nah, itu. Pun juga jawaban yang pertanyaan nomor 2 tadi. Saya ini sudah sholat, katanya sholat itu bisa narik rezeki, ya kan? Yang tadi kita singgung ayatnya kan, nahnu narzukuk, katanya Allah. Kami yang ngasih rezeki kamu. Tapi kenapa kok rezeki saya kok gini-gini aja? Jawabannya gampang. Sholat sampean gitu-gitu aja soalnya. Ya. Kalau sholatnya gitu-gitu aja ya rezekinya ya gini-gini aja kan. Ya. Jadi kembali lagi kepada bagaimana kita menjaga kualitas sholat. Yang paling utama tadi apa? Menjaga makanan yang halal. Ada seorang sahabat, ada orang berdoa di depan Ka'bah. Berdoa sambil nangis-nangis di depan Ka'bah. Bayangkan, Bu, doa di depan Ka'bah, Bu. Mboten teng masjid ini Kemiren ya. Ini Kemiren, bukan di Masjid Sunan Giri, bukan di Masjid Banyuwangi. Di depan Ka'bah. Doanya sambil nangis-nangis dengan hati yang khusyuk. Ada sahabat bilang, "Ya Rasulullah, itu orang yang doa itu pasti dikabulkan." Kenapa? Doa di depan Ka'bah, doanya khusyuk sampai nangis-nangis. Kata Nabi apa? Enggak dikabulkan. Enggak dikabulkan. Apa alasannya kata Nabi? Bagaimana Allah mau mengabulkan kalau makanannya saja yang dia makan haram itu? Kalau baju yang dia gunakan dari penghasilan yang tidak halal. Fasilitas yang dia gunakan bukan fasilitas yang halal. Makanan yang masuk ke dalam dirinya bukan makanan yang halal, bukan makanan yang halal. Bagaimana Allah kemudian mengabulkan? Enggak dikabulkan. Makanya sholat enggak akan punya pengaruh besar kalau di dalam diri kita masih ada makanan yang haram tadi. Itu jawabannya. Jadi sekali lagi, Masya Allah pentingnya sholat ini. Ya, tadi kita singgung kalau I love you, bapak-bapaknya dulu ngomong I love you harus punya bukti. Maka ketika kita masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan garis miring, ya Allah saya masuk Islam, ya buktikan dulu. Nah, buktinya apa? Dengan sholat. Kalau tidak dibuktikan, apa Allah nggak ngerti? Ya ngerti. Tetapi untuk bukti nanti di hari kiamat, sebagai untuk kita, bukti untuk kita nggak bisa ngelak gitu loh. Kalau ada buktinya, kayak riko sing sholat, berarti hapus Islamnya, hapus. Seperti halnya doa, Bu. Doa, jenengan doa. Kira-kira kalau jenengan tidak berdoa, kira-kira Allah itu sudah paham tidak permintaan sampean? Meskipun tidak doa, tapi kenapa kok disuruh doa? Karena doa itu menjadi bukti bahwasanya sampean benar-benar butuh, begitu. Bukan berarti Allah nggak tahu, tetapi untuk bukti bahwasanya kita ini benar-benar butuh. Kalau pengen kaya, ya sholatnya yang benar. Yang benar bagaimana? Ya yang khusyuk, yang DP kalau bahasa Jawa. Ibaratnya kalau Mbak Alima ini punya kenalan namanya Bupati, Mbok Ibu, Bu Ibu, saya mau ke Banyuwangi, mau jalan-jalan, mau wisata. Waduh, saya ada di luar kota ini, Mbak Alimah. Wes, gini saja sudah. Sampai hari apa mau ke Banyuwangi? Biar saya atur jadwalnya.
Oh ya, saya hari Sabtu mau ke Banyuwangi tanggal ini, bulan ini. Ibu Bupati telepon, Kapolres ditelepon sama Bupati. Pak Kapolres, halo, assalamualaikum. Ini ada teman saya ini, mau jalan-jalan di Banyuwangi, tolong dikawal. Wah, soalnya apa? Parek ambi Parek ambi Bupati. Siapkan sopirnya, Pak sopir, tolong siapkan satu mobil sama sopirnya sekalian. Ini layani teman saya ini jangan sampai mengecewakan. Diteleponi. Nah, makanya kalau kita pengen pengen kaya, pengen harta banyak, pengen rezeki yang murah, dekati yang punya dunia. Siapa yang punya dunia? Allah. Dekati Allah. Lewat apa? Lewat sholat. Lah kalau enggak pernah sholat kok minta doa. Ini sama saja tadi Mbak Halimah nelpon Bupati. Bu Ibu, tolong siapkan saya mobil, saya mau jalan-jalan. Langsung sama Bupati ditelepon, Pak Kapolres, tolong hari ini ditangkap itu. Siapa ini orang tidak kenal saya kok moro-moro njaluk sopir, mau jalan-jalan. Ya. Nah itu ibaratnya begitu. Kalau mau pengen dunia, dekati yang punya dunia. Lewat apa? Salah satu cara yang terbaik adalah lewat sholat. Bahkan kalau cari mantu, Bu, itu jangan pertanyaan yang utama. Yang pertama itu apa biasanya? Megai paren dikole, ya. Nah, kerjaannya apa? Kalau orang using mungkin wis duwe omah ta. Sudah punya rumah. Kerjanya apa? Kan begitu. Selalu yang berhubungan dengan Dunia. UUD, Bu. UUD. Ujung-ujungnya Dunia. duit, dunia. Padahal apa? Harusnya apa? Kamu sholat apa enggak? Ayo coba tes sholat. Wah, ya. Saya mau ngelamar Pak, Bu, anaknya panjenengan. Oh ya wes, saya terima, tapi ada tesnya. Tesnya apa? Sholat subuh, kunut apa lora? Kayaknya masih belum bisa ditemui, Ustaz. Nah, ada enggak orang kayak gini? Selama hidup saya masih belum ketemu sama orang yang seperti itu, Ustaz. Makanya harus kita utamakan sholat yang utama. Bukan rumah yang kita bawa nanti menghadap Allah mati itu. Enggak rumah, Insya Allah bukan besok mobil. kalau saya ingin punya mantu, insya Allah saya terapkan seperti itu. Saya dukung 1000%. Amin. Ya. Amin. Memangnya kalau mobil, datang lamar, ada mobil, ya kan, langsung diterima, badan? Diterima. Padahal mobil enggak dibawa Mati. Ada enggak orang? Lah aku mati, itu mobil melok dipendem ya. Buat nonton nggih. Buat nonton. Enggak dibawa mati, yang dibawa mati apa? Amal perbuatan termasuk sholat. Makanya sesuai dengan judul hari ini, sholatlah. Semoga kita semuanya diberi kemudahan, enteng, diberi kesempatan lagi oleh Allah dan kekuatan untuk selalu menjaga sholat, sehingga kumpulnya kita bukan kumpul terakhir di sini, nggih. Kita nanti akan kumpul lagi, ngaji lagi bareng-bareng teng jerone swarga. Amin ya rabbal alamin. Monggo. Pemirsa Kolbu Salim, demikianlah tausiah pada hari ini. Jumpa lagi dengan saya Bunda Ima pada episode berikutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.